Kejadian 5, 25, 27. Kejadian 5, 25, 27. Pada usia 187 tahun, Metusalah memperanakan Lamekwe. Setelah dia memperanakan Lamekwe, Methuselah hidup selama 782 tahun dan melahirkan putra dan putri lainnya. Dia hidup total 969 tahun dan meninggal. Kejadian 5, 25, 27. Komentar, teori, masalah dan implikasi. Beberapa keberatan dengan penggunaan silsilah ini dengan mengatakan bahwa yang diperanakan tidak selalu mengacu pada anak laki-laki, tetapi juga dapat merujuk pada cucu atau keturunan. Namun, meskipun demikian, itu tidak akan berpengaruh pada perhitungan. Misalnya, jika kita mengartikan Kejadian 5, 25, 27 sebagai ketika Metusalah hidup sampai 187 tahun, dia menjadi ayah atau kakek buyut Lamekh. Dan setelah dia menjadi ayah atau kakek buyut Lamekh, Metusalah hidup selama 782 tahun dan memiliki anak laki-laki dan perempuan lainnya. Secara keseluruhan, Methuselah hidup selama 969 tahun dan kemudian meninggal. Masih ada 187 tahun antara kelahiran Methuselah dan kelahiran Lamekh, terlepas dari hubungan mereka yang sebenarnya. Selain itu, ada orang yang berteori bahwa tahun-tahun yang diberikan dalam silsilah bukanlah tahun literal, melainkan bahwa angka-angka tersebut memiliki makna spiritual yang kita abaikan. Tetapi faktanya tahun-tahun diperlakukan sebagai tahun-tahun nyata. Perhatikan, misalnya, Metusalah hidup 187 tahun sebelum dia memperanakan Lamekh dan kemudian hidup 782 tahun. Sekarang, jika kita menjumlahkan angka-angka ini, kita sampai pada 969 tahun, yang sebenarnya adalah jumlah tahun yang Alkitab katakan Methuselah hidup. Oleh karena itu, angka-angka tersebut tidak diperlakukan seolah-olah memiliki nilai mistis, tetapi sebagai angka tahun yang sebenarnya. Ya, dalam beberapa kasus mungkin ada beberapa pembulatan yang terlibat, tetapi mengingat angka besar yang tidak di luar penggunaan angka normal kami. Ini menimbulkan masalah bagi sebagian orang Kristen yang melihat kontradiksi antara penciptaan Adam baru-baru ini sekitar tahun 4100 SM dan apa yang diketahui dari sejarah kuno. Masalahnya semakin diperparah bagi mereka yang menganjurkan interpretasi global banjir, mengingat banjir akan terjadi sekitar 2400 atau 2500 SM. Tapi kami memiliki catatan sejarah Mesir yang berkelanjutan, misalnya, selama periode ini. Dan diperparah lagi dengan penafsiran bahwa bangsa dan keragaman bahasa tidak terbentuk sampai setelah peristiwa Menara Babel, yang terjadi sekitar tahun 2300 atau 2400 SM. Tetapi banyak yang yakin bahwa ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa bangsa dan keragaman bahasa sudah ada sebelum waktu itu. Dan kemudian, tentu saja, ada masalah kependudukan. Jadi, bahkan di kalangan kreasionis bumi muda, mereka yang paling berpengetahuan tentang sejarah kuno pada periode waktu ini berusaha untuk mengabaikan silsilah secara sewenang-wenang dalam upaya untuk memutar mundur waktu pada tanggal penciptaan Adam lebih jauh daripada yang ditunjukkan Alkitab, dengan harapan bahwa, dengan mundur cukup jauh ke masa lalu, mereka dapat mengatakan bahwa ilmuwan dan sejarawan tidak cukup tahu tentang periode waktu tersebut untuk mengatakan dengan yakin apa yang sebenarnya terjadi dan dengan demikian membuka pintu bagi teori penciptaan bumi muda. Tetapi jika literalitas akan menjadi panji hermeneutis dari orang-orang Kristen seperti itu, maka ada sedikit dasar atau konsistensi bagi mereka untuk menafsirkan silsilah dengan cara non-literal. Saya tidak cukup tahu tentang periode waktu itu untuk mengatakan dengan yakin apa yang sebenarnya terjadi dan dengan demikian membuka pintu bagi teori kreasionisme bumi muda. Tetapi jika literalitas akan menjadi panji hermeneutis dari orang-orang Kristen seperti itu, maka ada sedikit dasar atau konsistensi bagi mereka untuk menafsirkan silsilah dengan cara non-literal.
Saya tidak cukup tahu tentang periode waktu itu untuk mengatakan dengan yakin apa yang sebenarnya terjadi dan dengan demikian membuka pintu bagi teori kreasionisme bumi muda. Tetapi jika keharfiahan akan menjadi panji hermeneutis dari orang-orang Kristen semacam itu, maka ada sedikit dasar atau konsistensi bagi mereka untuk menafsirkan silsilah dengan cara yang tidak harfiah. Bagi saya memahami semuanya secara harfiah, seluruh kejadian. Hari berarti hari dan tahun berarti tahun. Namun, saya bukan seorang kreasionis bumi muda. Karena ada lebih dari satu cara untuk memahami hal-hal ini secara harfiah.